Ya, saya mulai lagi untuk yang lanjutan mengenai kuasa tadi. Di PPT saya sudah ada. Tunggu. Jadi mungkin kalian masih ingat minggu lalu waktu kita menghitung salah tipe 1 itu saya sudah mendefinisikan daerah penolakan ya. Jadi jangan lupa ini semua bisa kamu peroleh, bisa kamu hitung kalau daerah penolakan ini sudah ada. Kalau kamu belum menentukan daerah penolakan, ya enggak bisa kita mendapatkan salah tipe 1, salah tipe 2, power. Jadi kuncinya ada pada daerah penolakan. Bahkan kemarin kan sebenarnya sewaktu mau menghitung alfa yang mana yang ingin kita jadikan peluang salah tipe 1, kita bisa otak-atik ini kan. Mau pakai 2, mau pakai 3, mau pakai berapa, nanti itu alfanya akan mengikuti. Ya, seperti yang saya tanyakan juga di kuis itu. Kalian seharusnya mengarahkan ke kasusnya. Kemarin jawabnya kadang ya seadanya. Jadi dibawa ke kasusnya. Jadi di situ semakin besar daerah penolakan, semakin besar alfa. Karena ini kan peluang. Ya. Kalau daerah penolakannya kecil, maka alfanya semakin kecil. Tuh. Nah, power. Power ini cuman saya ingin tunjukkan aja. Balik lagi ke kuasa tadi. Kuasa itu tergantung dari yang dinyatakan di belakang sini. Ya, lihat kalau 0,4 itu powernya di sini. Yang merah itu power. Nah, maaf. Yang ini itu ketika kita menggunakan P 0,1. Ini ketika saya menggunakan P 0,1. Ketika saya menggunakan P 0,2 di sini turun. 0,3 turun lagi, 0,4 turun lagi. Semuanya dihitung pakai rumus binomial. Peluang Y lebih besar 2, ya, karena daerah penolakannya 2, pada distribusi binomial dengan parameter yang ini 0,1, yang ini parameter ini 0,2, yang di sini parameternya 0,3, yang ini parameternya 0,4, N-nya sesuai dengan contoh yang kemarin ini. Kalau nggak salah contoh saya kemarin N-nya 15 apa gini. Sini. Ya, oke. Jadi semua dihitung berdasarkan parameter-parameter yang sudah didefinisikan. Ini daerah penolakan dan P. Ya. Dan kamu lihat di situ semakin ke kanan, semakin mendekati 0,5. Ini sebetulnya bukan 0 ya. Cuman mengarah ke 0. Mengarah ke 0. Dan kecil. Power tinggi ada di sini, menurun sampai dekat dengan 0,5, semakin kecil powernya. Sebaliknya kalau beta itu berlawanan. Karena rumus beta kan tadi, beta ngitungnya pakai min power. Beta menghitungnya menggunakan 1 min power. Berarti kalau betanya besar, powernya besar, powernya besar, betanya kecil. Powernya kecil, betanya besar. Ya, yang kita inginkan yang ini, yang daerah seperti ini. Kuasa uji besar, salah tipe 2, kecil. Itu yang diinginkan. Itu bisa tercapai dengan melakukan, ya ini dia ceritanya. Kenapa sih kuasa uji maunya besar ini ya? Tadi supaya yang salah dinyatakan sebagai tolak nol. Ini misalnya, kamu punya ini. Kalau kamu punya P 0,1, jaraknya jauh dari 0,4. Gampang menyatakan tolak nol. Tapi ketika kamu punya P yang sebenarnya 0,45 misalkan, jaraknya dengan 0,5 kan dekat ya. Itu sulit membedakan. Jadi ini seperti istilah bahasa lainnya, kalau barang yang sangat berbeda kualitas, kita bisa bilang ini jelek, ini bagus gitu. Tapi kalau mirip-mirip kualitasnya kan sulit untuk dibedakan. Jadi kualitas yang berbeda ini diindikasikan dengan di sini 0,1, di sini 0,5. Bedanya jauh. Makanya gampang membedakan. Yang ini 0,45 dengan 0,5 bedanya sedikit. Sehingga sulit untuk dibedakan. Mudah dibedakan kuasa besar. Sulit untuk dibedakan kuasa kecil. Gitu.
Jadi kalau kamu mau membawa kuasa sebagai istilah yang lebih praktis, ya, kalau antara P di sini dan P di sini beda jauh, di H0 dan di H1 bedanya jauh, maka akan lebih mudah dibedakan. Lebih mudah dibedakan, kuasanya besar. Tapi kalau P di H0 dan P di H1 jaraknya sedikit, maka akan sulit dibedakan. Sulit dibedakan itu kuasa ujinya kecil. Dibedakan dalam artian mau ditolak itu kok ya sulit apa? Iya enggak sih ini benar-benar berbeda dari H0 gitu loh. Tapi kalau memang ternyata jauh berbeda dengan H0 kan mudah kita lihatnya. Tolak-tolak aja karena memang jauh beda. Gitu ya. Jadi kemampuan membedakan. Nah, di sini sekarang kita masuk ke optimal test yang menggunakan konsep kuasa jadinya nanti. Di optimal test sekarang tidak hanya menggunakan alfa beta tapi juga sudah mulai memasukkan power. Jadi yang pertama kamu punya daerah penolakan. Sudah tadi contoh saya ada daerah penolakan. Dari situ pasti ketemu alfa. Pada R atau daerah penolakan dan alfa yang sudah kita tentukan, nanti kita berusaha mencari uji dengan kuasa yang paling besar. Itulah konsep optimal test. Jadi bukan alfa kecil, beta kecil, tapi melalui kuasa. Ya, mau nggak mau sih nanti jatuhnya ya beta kecil nanti jadinya. Tapi kita menggunakan konsep kuasa karena di dalam konsep kuasa nanti lebih ke arah apa yang dinyatakan dalam H0 dan H1, parameternya seperti apa. Di sini dengan syarat keduanya adalah hipotesis sederhana. Jadi contoh saya tadi dua-duanya berbunyi sama dengan. Yang H0 sama dengan theta 0, yang H1 theta sama dengan theta A gitu ya. Jadi semuanya menggunakan tanda sama dengan, tidak ada yang dinyatakan sebagai hipotesis komposit. Ya, terus yang dipakai di situ adalah rasio likelihood, sama seperti sewaktu kita belajar apa kemarin itu, mencari penduga yang sifatnya cukup ya, statistik cukup kemarin. Statistik cukup minimum kan juga menggunakan rasio likelihood. Cuman rasio likelihood yang dipakai di waktu itu konsepnya dengan 2 sampel. Jadi saya punya sampel 1, waktu itu bunyinya Fx sama Fy gitu ya. Jadi ada 2 sampel, sampel yang berasal dari sampel yang fungsi likelihood pada sampel pertama X1 sampai Xn, yang bawahnya fungsi yang berasal dari sampel kedua Y1 sampai Yn. Waktu itu begitu. Karena kita konsepnya adalah penduga. Nah, sekarang konsepnya uji hipotesis. Beda. Jadi rasionya tetap, tapi yang ditaruh di sini sekarang bukan sampel 1, sampel 2. Tapi yang dijadikan perbandingan adalah parameter dari H0 dan parameter dari H1. Ya, jadi parameter dari data, karena sampelmu kan cuma 1 di sini. Jadi sampelmu di kasus ini seolah-olah ya hanya 1. Kalau yang statistik cukup itu seolah-olah kita punya 2 sampel. Sekarang sampelnya hanya 1, parameternya yang dirubah-rubah. Ya, jadi nanti di sini ya seperti penjelasan saya tadi ada likelihood seolah-olah ya menggunakan parameter yang dinyatakan di H0, seberapa besar peluangnya, likelihood kan peluang. How likely ya, how likely itu peluang, likely itu peluang. Kemudian yang satunya likelihood ketika parameternya ada di H1. Nah, di sini kalau misalkan data sampelmu itu memang betul berasal dari H1, maka likelihood ini lebih besar daripada yang atas. Ya, jadi pernah kan saya buat contoh yang pakai tabel itu memasukkan nilai-nilai fungsi ya, ketika mu 5 dan mu yang lain. Pernah kan waktu itu waktu kita masih ketemu di kelas. Jadi ketika mu 5 peluangnya kecil besar, yang satunya peluangnya kecil gitu kan waktu itu ceritanya. Jadi kalau peluangnya besar berarti dia lebih mungkin dari mu 5. Kalau peluangnya kecil ya ada kemungkinan tapi jauh lebih mungkin yang berasal dari mu 5. Di sini juga gitu. Kalau saya punya theta A, theta 0, nanti dihitung likelihood, ketahuan. Lebih mungkin dari theta 0 atau lebih mungkin dari theta A. Kalau kamu mau menyatakan lebih mungkin dari theta A, berarti likelihood theta A harus lebih besar daripada likelihood di theta 0. Ya.
Nah, kalau kamu ingin menolak H0, berarti anggapanmu dia berasal dari theta atau? Ya, kalau misalkan kita ingin menolak H0, anggapan kita, uji kita itu tadi, atau sampel kita tadi berasal dari parameter yang berbunyi theta A. Jadi maunya nanti yang ini nilainya lebih besar. Karena tujuannya menolak H0. Nah, kalau H0 nggak ditolak kan lebih mungkin dari sini jadinya. Terima H0 berarti lebih mungkin dari yang theta 0. Kalau lebih mungkin dari H1, pasti likelihood yang bawah ini nilainya nanti lebih besar. Sekarang kalau kamu punya rasio yang bawah besar, yang atas lebih kecil, rasio ini nilainya kurang dari 1, lebih dari 1, besar, kecil. Kecil, Bu. Jadi kalau kamu punya rasio yang kecil, itu artinya penyebut lebih besar. Nah, di situ itu yang kita inginkan. Jadi kalau saya punya rasio likelihood yang bernilai kecil, itu artinya data lebih mungkin berasal dari parameter di H1. Kalau yang bernilai besar, data lebih mungkin berasal dari populasi dengan parameter di H0. Tujuan kita yang pertama. Ya, jadi ini konsepnya nanti yang mau kita pakai untuk menentukan daerah penolakan itu harus supaya likelihood-nya bernilai kecil. Ya, contoh sekarang biar mudah. Ini saya punya contoh. Ada theta sama dengan theta 0, theta sama dengan theta A. Terus kamu punya likelihood, ya. Kalau kamu punya sampel lebih dari 1, ya ininya jadi dikalikan. Ini kan kemarin konsepnya sama seperti yang sebelum UTS. Kamu punya sampel Y1 sampai YN, waktu maksimum likelihood itu, ketika mendapatkan likelihood, asalnya dari perkalian masing-masing fungsi. Cuman bedanya sekarang kita main di parameter. Yang ini parameternya diisi theta 0, yang ini parameternya diisi theta A. Nanti maunya nilai ini kecil, sehingga di sini seolah-olah diberi kode kurang dari nilai tertentu. Tapi nilai tertentu ini sebenarnya enggak bisa kita rubah nanti, enggak harus begitu. Yang jelas harus kecil. Kecil di bawah suatu batas nilai tertentu. Nah, batas nilai tertentu ini nanti kita sambungkan supaya dengan batas itu tadi, salah tipe satunya sebesar alfa. Ya, kalau sudah kamu peroleh, ya berarti ujinya di sini adalah uji yang paling kuasa. Ya, uji yang paling kuasa tadi sudah saya ulang berkali-kali. Kuasanya besar, alfanya kecil, otomatis tipe 2-nya juga kecil karena kuasanya besar. Cara prakteknya, ini saya contohkan dengan yang masih binomial. Saya punya P 0,5 di H0, kemudian di H1 itu bunyinya sebenarnya kurang dari 0,5. Tapi ingat tadi, caranya harus dua-duanya hipotesis sederhana. Kalau saya bilangnya ini kan belum sederhana. Jadi harus dibuat sederhana, saya kasih nilai 0,3. Ini kalau mau dilengkapi sih sebenarnya supaya komplement ya, bunyinya gini. Nah, supaya saling komplement, dibuat P lebih besar sama dengan 0,5. Ini saya buat 0,3 supaya sederhana. Kemudian saya punya tabel, ini peluang bukan kumulatif. Kalau yang kemarin kumulatif ya, ini bukan. Ini peluang binomial pada saat Y-nya 0. P-nya 0,5. Pada saat Y-nya 0, P-nya 0,3 dengan N 10. Jadi seolah-olah kamu lihat tabel, tapi di situ N-nya 10, P-nya ada 2. Pakai 0,5 dan pakai 0,3. Nilainya ini semua. Terus dengan konsep yang tadi kan saya harus membuat rasio. Rasio likelihood sebenarnya. Tapi karena di sini saya hanya punya satu pengamatan. Pengamatan saya hanya satu. Hanya satu pengamatan. Kalau pengamatannya hanya satu, tidak perlu dikalikan. Kalau pengamatannya sampai N kan kamu mengalihkan. Ya, peluang Y1 kali peluang Y2 kali peluang Y3 dan seterusnya. Ini pengamatan saya cuma satu, Y-nya cuma satu. Y-nya di sini cuma satu pengamatan. Ya sudah, berarti yang saya pakai sebagai likelihood ini saja. Pada saat Y-nya 0, 0,001. Pada saat Y-nya 1, 0,0098. Ini dan seterusnya. Terus rasio likelihood ini yang saya hitung di rumusan ini, letaknya di sini.
Ya, jadi ini 0,0346 itu 0,001 dibagi 0,02 hasilnya ini. Dan seterusnya. Lihat ini mulai ujung kiri sampai ujung kanan. Di kiri nilainya kecil, semakin ke kanan nilainya besar. Alasannya? Karena kamu lihat 0 itu peluangnya lebih besar berasal dari 0,3. Ya, kejadian Y sama dengan 0 itu lebih mungkin berasal dari peluang sukses 0,3 daripada peluang sukses 0,5. Sebaliknya, di sini misalkan saya pakai ini. Ini ya, misalkan. Suksesnya 3 itu lebih mungkin berasal dari P 0,5 daripada keliru. Masih tetap berasal dari 0,3, lebih mungkin dari 0,3 daripada berasal dari P 0,5. Baru mulai berubah situasinya di sini. Nih, mulai 5 ke atas ini. Di sini peluang sukses 5 lebih mungkin berasal dari P 0,5 daripada 0,1. Apalagi yang ini. Sukses 9 itu lebih mungkin berasal dari P 0,5 daripada P 0,3. Konsekuensinya di rasio. Ini rasionya kecil karena yang bawah besar. Yang ini rasionya besar karena nilai peluang besarnya ada di pembilang. Nah, dari kiri ke kanan, pergerakannya kamu lihat, rasio ini semakin ke kanan semakin besar. Ya, karena sewaktu di kiri peluang penyebut yang besar. Artinya lebih mungkin dari H1. Yang di sini peluang pembilangnya yang besar. Karena di sini menggambarkan situasi lebih mungkin dari H0. Lebih mungkin dari P 0,5. Yang ini yang lebih mungkin dari P 0,3. Nah, yang diinginkan sekarang adalah yang kecil-kecil itu tadi. Makanya ini saya tandai warna kuning. Jadi ini adalah rasio-rasio kecil, ya, sedemikian, yang tidak sampai ke tengah. Kenapa saya nggak teruskan sampai ke sini? Karena saya butuh menentukan alfa juga di sini. Saya nggak hanya mencari nilai kecil-kecil aja, udah semua kecil saya anggap gitu. Pokoknya yang kurang dari 1 itu saya pakai semua. Jangan. Di sini ada tambahan. Sewaktu kamu memilih daerah penolakan, itu jangan lupa ya peluangnya harus tetap sama dengan alfa. Dan alfa itu maunya kecil, jangan sampai lebih dari 10% misalnya. Ya, makanya saya berhentinya sampai 2. Kenapa? Karena ketika membuat alfa, P-nya 0,5, Y-nya kurang dari, jadi patokanmu tadi memilih angka kecil ini, ya, untuk menentukan ini loh. Saya mau bunyikan daerah penolakannya itu kurang dari atau lebih dari. Di sini ceritanya karena yang kecil-kecil di sebelah kiri, makanya saya bilangnya Y kurang dari. Ya, kalau saya bilangnya lain lagi nanti lain lagi contoh yang belakang nanti ada. Di sini karena saya tujuannya mencari likelihood yang kecil posisinya di ujung kiri. Makanya saya bilangnya Y kurang dari K. Tapi K-nya berapa? Angka berapa ini berhentinya? Coba lihat. Ini kalau dihitung, ditambah-tambah-tambah, ya kan jadi alfa. Yang saya tambah yang di sini ya, yang di bagian 0,4 ini, 0,5 nih yang kamu tambah. Jadi 0,001 tambah 0,09 tambah 0,00 kamu tambah, hasilnya mendekati 0,05. Maka saya berhenti di K sama dengan 2. Kalau saya berhenti sampai 4, pasti lebih besar dari 0,05. Oke. Jadi saya kasih contoh kebalikan supaya kamu paham maksud saya. Ini kebalikan sekarang. Kebalikan di sini saya punya kasus di mana H0-nya H1-nya yang lebih besar. Tadi kan H1-nya kurang dari ya. Sekarang H1-nya lebih besar, kebalikan dari itu. Sebenarnya lengkapnya begini. Terus saya pakai 0,8 karena harus sederhana, dan sederhananya di sini saya buat sama dengan 0,8. Sama, saya tetap menggunakan rasio likelihood, sama. Jadi di sini angkanya yang di 0,5 nggak ada perubahan. Kalau yang ini saya ganti 0,8 kan. 0,8 nih kamu baca di tabel binomial yang P-nya 0,8. Kita masukkan angka-angkanya di sini. Lihat,
ada angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu peluang yang P-nya setengah jauh lebih besar daripada yang peluang 0,8. 0,8 itu baru mulai besar peluangnya ketika ini ya, masuk di sini. Pada Y-nya 7, Y-nya 8, Y-nya 9, Y-nya 10, baru yang ini lebih besar dari yang atas. Ini lebih besar dari yang atas, lebih besar dari yang atas. Ketahuan di rasio likelihood. Rasio likelihood kamu lihat kebalikan dari tadi. Yang tadi kan mulai kecil sampai besar. Sekarang di sini besar dulu, baru sebelah kanan ya angka kecil-kecil. Jadi angka kecil-kecil ini yang sekarang jadi pedoman saya. Karena rasio likelihood-nya kecil, berarti nanti K itu saya pilih yang ujung kanan. Ujung kanan itu berarti bunyinya Y lebih besar K. Kalau tadi ujung kiri Y kurang dari K. Gitu. Bisa kalian pahami maksud saya? Ya. Jadi arah besar kecil itu tergantung dari rasio likelihood yang kecil yang mana. Kalau yang kecil yang kiri kamu buat Y kurang dari. Kalau rasio likelihood yang besar, yang kecil di kanan kamu buat Y lebih dari. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Jadi di situ saya menentukan daerah penolakannya itu sekarang yang lebih besar, bukan lagi yang lebih kecil. Dan dengan lebih besar ini, tetap saya harus berhentinya. Kenapa 8 ini saya pilih sebagai pemberhentian? Karena kalau saya jumlah 0,04, 0,09, 0,01 ini nilainya yang mendekati 0,05. Kalau saya jumlahnya sampai ke sini, jumlahnya dari kanan ke kiri ya. Kalau tadi kan dari kiri ke kanan, karena nilai kecil. Ini yang nilai besar. Ini saya jumlah, pasti hasilnya lebih besar dari 0,05. Jangan, kita berhenti di 8. Oke? Jadi penentuan likelihood, rasio likelihood yang kecil itu tujuannya apa? Supaya kita tahu, mau yang ujung kanan atau yang ujung kiri, kriterianya seperti apa. Terus habis itu hitung alfa supaya tetap kecil alfanya. Ya. Satu lagi saya contohkan, yang menggunakan fungsi umum. Jadi fungsinya di sini nanti di tugas ada, kalian bisa silahkan mencoba yang ini. Jadi ada fungsi theta Y, theta pangkat Y pangkat theta min 1. Kemudian saya hanya punya satu pengamatan. Kalau hanya punya satu pengamatan udah nggak usah perkalian. Ya, cuma satu aja. Kemudian ada hipotesis theta sama dengan 1 dan theta sama dengan 2. Di situ rasio likelihood yang kamu lakukan seperti yang binomial tadi, tapi ini kasusnya kan kontinu. Jadi kamu nggak usah perkalian F1, FY1 kali FY2 dan seterusnya. Cukup 1Y saja, karena hanya satu pengamatan. Terus, apa yang saya ganti di sini? Ya fungsinya. Fungsinya tadi kan bunyinya seperti ini. Hanya saja yang atas ini theta 0, theta 0. Yang bawah theta A, theta A, theta A. Sesuai ini yang di H0, yang ini ada di H1. Ya. Terus, ada yang bisa kita rubah toh? Ini kita sederhanakan. Ya, jadi sesuai hipotesis bunyinya apa tadi theta 0, theta 0 yang di H0, theta A yang di H alternatif, bunyinya ada. Saya balik ya sebentar ke sini. Nih. Ini theta 0, ini theta A. Berarti theta 0 ganti angka 1, theta A ganti angka 2. Ini saya ganti. Ini diganti angka 1, ini angka 1, yang ini angka 2, ini angka 2. Hasilnya seperti di sini. Y ini 1/2, pangkatnya jadi 1 min 1, pangkat 0, 2 min 1, pangkat 1. Yang hasilnya seperti ada di situ. Kita nanti harus mengandalkan Y sebagai penentu batas daerah penolakan. Ini saya rubah supaya Y-nya ada di kiri. Jadi ini bentuknya saya rubah begini. Ekivalen kan sebenarnya.
Jadi kalau saya rubah kan jadi 1 kurang dari 2Y kali K, kan gitu. Tapi terus dibalik, supaya Y-nya yang ada di kiri, nya lebih besar 1/2K. Ini bisa kamu rubah, tidak harus berbunyi 1/2K. Kamu ganti notasi lain silahkan, konstanta apapun. Saya ganti ke aksen kalau nggak salah di sini. Saya ganti dengan notasi ke aksen, tuh kan? Ya. Saya nggak butuh bentuk ini sebenarnya. Yang saya butuhkan adalah bentuk seperti tadi contoh binomial. Y ujung kiri atau Y ujung kanan. Gitu. Nah sekarang kesimpulannya, Y ujung kanan kan jadinya. Y lebih besar ke aksen. Yang ujung kanan. Sebelum saya melakukan ini, saya nggak tahu. Daerah penolakannya itu mau yang kurang dari atau mau yang lebih dari. Ya, kecuali binomial tadi masih bisa dilogika. Binomial masih bisa dilogika. Kalau cerita ini saya sendiri nggak tahu ini fungsinya seperti apa, percobaannya seperti apa. Yang penting saya hanya punya satu data itu mau saya pakai untuk menyimpulkan. Nah, sekarang kesimpulannya tergantung nilai angka yang saya amati. Angka inilah nanti yang mau kita pakai, atau bukan angka, hubungan inilah yang akan saya pakai sebagai penentuan daerah penolakan. Jadi saya bilang sekarang, daerah penolakannya itu Y, angka Y yang lebih besar dari K aksen. Y itu apa? Satu pengamatan yang tadi, K aksen ini yang mau saya cari. Aksennya belum ketemu, masih mau dicari. Nyarinya gimana? Sesuai peluang. Ya, di sini peluang, ya, salah tipe 1. Y-nya daerah penolakan, θ-nya yang ada di H0. Selalu. Kalau alfa itu kan bunyinya tolak H0. Dengan syarat H0-nya benar. Selalu nggak berubah kalau itu. Oke, sekarang kita sesuaikan dengan cerita yang ini tadi. Tolak H0 tadi sudah sempat kita buat hubungannya berdasarkan rasio likelihood. Bunyinya harus Y lebih besar angka tertentu. Tapi dihitung ketika θ sama dengan 1. Nah, fungsimu pas θ sama dengan 1 apa jadinya? Gitu loh. Tadi kan fungsinya berbunyi θ, Y pangkat θ min 1. Ketika θ-nya sama dengan 1, bunyinya apa jadinya? 1. Ya. Jadi bunyinya FY sama dengan 1. FY sama dengan 1 itu fungsi apa? Uniform bukannya? Ya. Jadi ini fungsi uniform yang kita pakai di sini untuk menentukan peluang Y lebih besar ke aksen. Hanya di sini langsung saya tuliskan 1. Ini saya tuliskan ini 1 DY. Ini asalnya dari cerita saya tadi. Oh, ini tadi adalah fungsi Y ketika θ sama dengan 1. Nilainya jadi 1. Oke, integralnya ya seperti biasa, tapi lihat ya batasnya di situ. Integral itu batasnya karena lebih besar ke aksen, jadi batasnya mulai ke aksen sampai 1. Satunya itu tadi di soal yang kasus yang depan kan Y di sini nilainya hanya boleh 0 sampai 1. Jadi di situ Y hanya boleh 0 sampai 1. Jadi ketika saya bilang ini ke aksen, lebih besar ke aksen, berarti kan ini ujung kanan. Ujung kanannya itu ke aksen sampai 1. Ya, yang batas kanannya 1. Integral 1 DY ke aksen sampai 1. Hasilnya 1 min ke aksen. Ya, kamu coba sendiri ya. Oke. 1 min ke aksen ini, kalau misalkan kamu inginkan alfanya 0,05, kan akhirnya bisa kamu hitung. Di 0,05 sama dengan 1 min ke aksen. Ke aksen berapa? 0,95. Ya, jadi di sini bahasa lainnya, daerah penolakan tadi saya pilih lebih besar, karena Y lebih besar tadi itu sesuai dengan rasio likelihood kecil. Jadi maunya rasio likelihood yang kecil yang di bagian sini, ya ini terjadi ketika Y lebih besar angka tertentu. Ke aksen saya bilang. Tanpa kamu melakukan ini, kamu nggak akan tahu ini tandanya kurang dari apa, lebih dari. Mau pakai yang ujung kanan atau pakai yang ujung kiri. Saya pakai yang ujung kanan. Tapi ujung kanannya itu pun harus sesuai dengan alfa. Berhentinya di mana?
Berhentinya di sini pada 0,95 karena ketika saya gunakan 0,95 alfa akan menjadi 0,05. Jadi hubungannya di sini dulu. Kalau kamu punya daerah penolakan yang berbunyi seperti ini, contoh, tadi kan kamu punya Y yang angkanya di antara 0 sampai 1. Ya, misalkan kamu dapat Y 0,98, ditolak atau diterima? Karena angkanya Tolak, Bu. 0,95. Tapi ketika saya punya pengamatan sama dengan 0,4, karena kriterianya tolak kalau yang lebih besar 0,95, berarti 0,4 ini masih masuk ke kategori yang diterima. Terima. Nah, jadi seperti binomial sama juga. Kalau yang 0 tolak, 1 tolak, 2 tolak. Tapi ketika masuk 3 baru diterima. Contoh binomial yang kedua, kan ujung kanan tadi. Ya, kalau yang 9 tolak, 10 tolak, tapi kalau masuk yang masih 5 atau 6 belum ditolak. Ini juga gitu. Jadi daerah penolakan yang dihitung berdasarkan konsep rasio lagi. Ya, yang belakang ini menunjukkan kesimpulan yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau kamu punya pengamatan yang bernilai lebih dari 0,95, silakan ditolak. Selainnya masih masuk ke kategori diterima. Terus saya menyatakan penolakan yang berbunyi seperti itu adalah uji yang sudah dianggap paling kuasa. Uji paling kuasa tadi kesimpulannya powernya paling besar, alfanya tepat pada yang diminta di sini 0,05, betanya sudah yang paling kecil. Itu. Rasio likelihood dipakai untuk menentukan dia mau daerah penolakannya itu bunyinya yang ujung kanan atau yang ujung kiri. Tapi penentuan berhentinya di angka berapa itu tetap harus menyesuaikan supaya alfanya 0,05. Ya, yang belakang soal yang contoh yang lain sebaran normal. Ini nanti ilustrasi ketika saya punya likelihood yang Y1 sampai YN. Saya pending dulu, kamu baca, nanti saya jelaskan awal pertemuan minggu depan. Saya pending dulu, ya, karena bentuknya cukup panjang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu 5 menitan kalau mau ada yang ditanyakan. Bu, saya mau tanya. Yang di contoh binomial tadi, Bu, berarti nentuin K-nya itu harus patokannya alfanya itu mendekati 0,05, Bu. Ya, alfanya kalau bisa dibuat sekecil mungkin, kurang dari 0,05, karena toleransi kesalahan yang kita perbolehkan kan masih sekitar itu, toh. Kita masih menoleransi kesalahan secara umum di statistik kalau di bawah 5%. Tapi kalau misalkan kita mau toleransi sampai 10%, ya nggak apa-apa kamu tambah dikit. Tapi tadi tetap kalau mau ditambah kebesaran jadinya. Ya, terlalu besar jadinya. Oke. Jadi 5% patokan umum ya. Patokan umumnya 5%. Ada lagi? Jadi sekali lagi, rasio likelihood itu untuk menentukan kita mau tolak itu yang nilai yang bagaimana. Nilai yang besar-besar atau nilai yang kecil dengan hubungan yang tadi penurunan rasio likelihood. Tapi berhentinya di mana, daerah penolakannya sebesar apa, itu balik lagi. Harus sesuai dengan alfa. Ya, jangan sembarangan, harus sesuai dengan alfa. Alfa umumnya 0,05. Kalau diskrit, iya tadi pertanyaan Aulia sesuai karena diskrit. Diskrit itu nggak bisa pas. Kalau kontinu kan bisa pas tadi, pas 0,05. Kalau diskrit itu bisa jadi mendekati saja. Kalau ditambah malah jadi lebih besar. Nah, makanya dipilih yang batas mendekati dari bawah. Terus, semua yang saya contohkan tadi semuanya masih menggunakan satu pengamatan, satu Y. Makanya langsung peluang dengan theta di H0 dibagi peluang dengan theta di H1. Yang di PPT belakang, kalau kamu mau baca dulu aja. Itu semua sudah menggunakan likelihood karena sudah diterapkan pada kasus yang Y1 sampai YN. Sampelnya Y1 sampai
YN. Jadi semuanya menggunakan rasio likelihood. Sama, hitungannya sebenarnya sama. Bahkan di situ sekaligus mendefinisikan statistik apa yang mau dipakai. Kalau pengamatannya cuma satu, kan Y saja. Itu kan kamu punya Y1 sampai YN. Y1 sampai YN ini saya apakan? Gitu. Biar jadi daerah penolakan. Di contoh sebaran normal, kalau kamu baca lagi yang di belakang setelah contoh terakhir tadi, itu akhirnya ketahuan. Ngolahnya pakai rata-rata. Jadi yang digunakan adalah Y-bar. Ya kan, sinkron tuh sama yang kita pelajari sejak dulu, di distribusi normal itu mu topi Y-bar. Nah, di situ nanti akhirnya Y-bar itu yang membentuk daerah penolakan. Daerah penolakannya Y-bar yang besar, Y-bar yang kecil, tergantung dari rasio likelihood yang ditemukan. Ya, kalau kamu baca nanti, kamu bacanya bolehlah di satu persatu, cuman ikuti aja bagian yang paling akhir, mungkin saya tunjukkan ya. Di sini, kesimpulannya itu, kalau yang pakai likelihood, di distribusi normal, itu sebenarnya di sini. Ini endingnya itu sebenarnya yang ini. Nih, di bagian ini nih. Ini bagian yang menunjukkan kesimpulan utama tentang daerah penolakan. Sini. Nih. Yang digunakan statistik Y-bar, kemudian angkanya lebih besar. Jadi di situ kamu bisa bilang, oke, berarti daerah penolakan di kasus distribusi normal ini kalau mau dipakai untuk menguji hipotesis tentang mu, saya gunakan Y-bar yang angkanya lebih besar dari sesuatu. Sesuatunya di sini dibilang ke aksen juga boleh. Begini. Yang ada di belakang ini saya bilangnya. Nih. Ya. Sedangkan penjelasannya itu tadi ya ngikuti aja sesuai aljabar gimana ngerubah-ngerubahnya. Nah, ini saya jelaskan lagi minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang saya minta kalian mengerjakan semuanya sudah saya jelaskan. Contoh yang di tugas itu belum ada yang menggunakan likelihood Y1 sampai YN, belum ada. Masih Y1 saja, 1Y saja. Jadi saya rasa ikuti yang saya jelaskan tadi masih bisa kalian kerjakan. Oke, sudah? Ya, nanti linknya dari rekaman ini bisa kalian akses. Saya share ke kalian. Oke, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.